memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan? Amin. Come on NDC. Let's go. Kita mau bersorak-sorai bagi namanya. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Kekuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Semua di sini yang percaya kalau kita lebih dari pemenang boleh lambaikan tangannya. Aku percaya kita di sini dibuat oleh Allah kita menjadi anak yang lebih dari pemenang. Amin. Come on, I see you. Sorakan.
Shalom Endisiun. Shalom. Aku percaya kita punya semangat yang sama untuk memuji Tuhan hari ini, amin. Yang siap dilawat oleh Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Kasih tos kanan kiri, siap dilawat Tuhan lebih lagi, amin. Sama-sama kita menari buat Tuhan kita, kuat. Sama-sama bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Sama-sama kita maju nyatakan kuasa Tuhan. Nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Kemana di sini? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus di atas segalanya, tepuk tangan bersama. Dengan Endisiun, siap. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju bersama. Maju, nyatakan kuasanya. Sama-sama kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa. Sama-sama melompat buat Tuhan kita, kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Panggil nama Yesus. Menara yang kuat. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Nama Yesus di atas segala nama, amin. Nama yang berdaulat, nama yang paling dahsyat dan berkuasa, amin. Woo! Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan kita. Woo! Sama-sama angkat kedua tanganmu, suruhkan. Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Namamu Tuhan. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kamu yang iman utuh. Nama Yesus di atas segalanya. Dengan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Kita mau serukan dia Raja yang hebat. Come on.
Shalom, audisi NDC Youth Musicians telah dibuka kembali. Bagi kalian yang tertarik untuk bergabung bersama, mari simak informasi berikut. Audisi hanya akan dilakukan 1 kali tahap, yaitu secara onsite pada 8 Februari 2025 di NDC Central Park APL Tower lantai 8. Audisi bersifat terbuka untuk umum. Berikut step by step untuk membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kalian sudah mendapatkan form pendaftaran. Pada form tersebut dapat kalian baca informasi-informasi tambahan yang dapat membantu kalian mengikuti audisi. Pastikan kriteria instrumen yang akan diaudisikan sesuai dengan kemampuan kalian. Mohon untuk mempersiapkan bahan audisi dengan baik dan maksimal. Jangan lupa untuk membawa peralatan pendukung audisi seperti in-ear monitor, stick drum, dan lain sebagainya. Peserta diharapkan datang lebih awal agar mempersiapkan diri sebelum dimulainya audisi. Detail informasi selengkapnya dapat kalian cek pada form pendaftaran dan atau menghubungi kontak person yang tertera. We hope to see your potential soon. God bless you. I praise your name, my problems look small, 'cause if it's your fight, this giant will fall. 10,000 battles, you win them all. When I praise your name, my problems look small, 'cause when you say mountains move, they do, they do. When you speak to the sea, it breaks into what I call impossible is easy for you. What I call impossible is easy for you. My weapon is worship, and it's gonna win. The Lion of Judah is roaring again. The one who is for me is more than those against. My weapon is worship, and it's gonna win. 'Cause when you say mountains move, they do, they do. When you speak to the sea, it breaks into what I call impossible is easy for you. What I call impossible is easy for you. It's easy for you, Lord. Yeah. What's a wall? What's a wall to a way maker? What's a chain? What's a chain to a chain breaker? What's a stone? What's a stone to a stone roller? What's a grave? What's a grave to a God who's greater? What's a wall? What's a wall to a way maker? What's a chain? What's a chain to a chain breaker? What's a wall? What's a stone to a stone roller? What's a grave? What's a grave to a God who's greater? Yeah. What's a wall? What's a wall to a way maker? What's a chain? What's a chain to a chain breaker? What's a stone? What's a stone to a stone roller? Yeah. What's a grave? What's a grave to a God who's greater? Yeah. Cause when you say mountains move, they do, they
stone? What's a stone to a stone roller? What's a grave? What's a grave to a God who's greater? It's so easy for you, Lord. It's easy for you. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Kami buka hati kami Tuhan menyembah-Mu Yesus. Kau yang jamah setiap hati kami, Kau yang lawat setiap hidup kami Tuhan. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Come on, let's sing it out. You've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever, amen. Sama-sama kita bangkit berdiri nyanyikan bersama. Holy, all creation
Tuhan. Nyatakan syukurmu kepadanya. Mari tinggikan namanya. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kau yang lawat setiap hati kami. Kau yang jamah setiap hati kami Tuhan di tempat ini. Dan tidak ada satupun yang terlewat Tuhan. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kemenangan Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu di situ ada mujizat. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau melawat setiap kami, anak-anak-Mu, anak-anak muda di tempat ini. Mungkin ada banyak yang datang dengan masalah keluarga, masalah finansial, masalah pribadi kami. Ada banyak dari kami anxiety, ada banyak dari kami mau bunuh diri, ada banyak dari kami merasa gak berharga. Tuhan lawat setiap kami, jamah kami Tuhan. Kami percaya ada pemulihan di dalam hadirat-Mu. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Aku berdoa supaya firman Tuhan dapat mengubahkan hidup kami. Kami siap mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan kita katakan bersama, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jemaat Tuhan duduk, yang pelayanan jangan duduk. Yang pelayanan jangan duduk, hype bus ini maju ke depan. Nah Endisius, karena ini aku baru pertama kali khotbah di tahun ini, aku mau apresiasi para pelayan di Endisius. Pertama-tama lihat muka cewek-cewek di sini, cowok-cowok di sini, ya lihat mukanya, telaah hidungnya, matanya, ya. Dan boleh gak kita berikan tepuk tangan untuk mereka semua yang pelayanan. Aku sebagai NDC Youth Director mau say thank you kepada kalian semua. Thank you ya guys. Nah silakan duduk yang pelayanan, yang di depan mimbar.
Boleh nggak juga kita berikan tepuk tangan untuk Asher di depan dong? Ya. Tim backstage, boleh kasih tepuk tangan nggak tim backstage? Kamera person, tepuk tangan kamera person. Yes. Apalagi ya? Ya ketua-ketua. Nah, yang merasa dirinya circle leader boleh berdiri nggak? Ini nggak ada circle leader nih, hah? Nah, tolong lihat. Nah, circle leader yang datang hari ini boleh berdiri. Nah, Endisius, lihat mukanya, lihat mukanya yang baik. Untuk circle leader dan mentor circle leader boleh berdiri. Oh, nggak ada tambahan, oke. Ya lihat mukanya, yang merasa dirinya circle leader boleh ke belakang, halo-halo gitu kan. Halo, nah boleh nggak Jemaat Endisius kita berikan tepuk tangan untuk circle leaders. Yang ngasih waktu, energi tiap Sabtu dengerin curhatan curcol kalian. Endisius, circle leaders khususnya, thank you ya. Silakan duduk circle leaders. Nah oke Endisius. Pertama-tama shalom. Belum kedengeran suara shalom. Kasih tos kiri kanan bilang ayo semangat. Oke, guys, aku cuma punya waktu 22 menit untuk khotbah. Karena itu boleh nggak kita nggak main HP, kita nggak ngobrol. Only 22 minutes, sekarang 21 menit, ampun, udah gak ada waktu. Oke, 22 minutes max, aku akan share firman Tuhan. Tolong dengarkan dengan baik, gak main HP, gak ngobrol, kita dengar firman Tuhan. Nah, NDC Youth sepanjang bulan ini, NDC Youth mengambil tema yang luar biasa, yaitu Painting the Future. Ya, it's an amazing sermon sepanjang bulan ini. Pertanyaan gue simple, ada gak yang, karena gini, aku khotbah di akhir tahun lalu di CP dan di awal tahun di LW. Aku tanya hal yang sama. Anda nggak yang merasa tahun 2024 adalah tahun yang terburuk dalam hidup kalian? Ada yang bilang, Pastor, that's me, keluargaku hancur, Pastor. My family, my relationship, hancur semuanya. Ya, ada banyak dari kita yang bilang juga, oh tahun 2024 the best year, oh bagus, puji Tuhan. Ya, ada Tuhan di situ, Tuhan baik dalam hidup kalian. Tetapi jika ada kalian yang masuk tahun 2025 ini, kalian dengan ketakutan, dengan apa ya, dengan hati yang ya Tuhan terserah deh. Mungkin this sermon is for you. Karena hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai God paints our future. Ya, kita akan masuk ke dalam sharing firman Tuhan. I don't have much time. Tetapi biasanya tahun yang baru, tahun refleksi, resolusi, ya, kita mau masuk tahun 2025 dengan iman percaya kalau bersama dengan Tuhan kita dapat melewati setiap masalah. Amin. NDC Youth. Kita lihat bersama-sama dalam ayat firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29:11. Gua akan bacakan untuk kalian semua ya. Dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, that's good. Ya, jadi kita akan belajar khususnya di awal tahun ini, kita masuk dengan iman percaya kalau kita menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan. Setiap rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Termasuk sakitmu. Termasuk masalahmu. Nah, kita akan belajar bersama-sama 3 kebenaran penting atau 3 prinsip dalam Tuhan melukis masa depan kita. Yang pertama yang disius. Poin yang pertama, prinsip yang pertama adalah kita harus selalu percaya, kita harus selalu beriman kalau Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik dan penuh kasih. You have to believe this in this youth. Kalau you nggak percaya ini, buat apa kita di sini? Buat apa kita beriman? Di poin yang pertama mengenai God paints our future. Yang pertama adalah Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik dan penuh kasih. Nah, pertanyaannya adalah importance-nya apa Koje dalam hidupku? What's the relevance? Nah begini, dengarkan aku baik-baik Endisius. Kalau kalian percaya kalau Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik
dan penuh kasih, artinya apa? Artinya adalah tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang bertujuan buruk. Sekali lagi, kalau kalian beriman percaya kalau Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik dan penuh kasih, artinya apa? Artinya adalah tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang bertujuan buruk. Termasuk kemenanganmu. Termasuk ujian atau cobaan yang kalian alamin. Kalian sekarang mungkin belum mengerti. Tapi ketika kalian percaya kalau Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik, penuh kasih, artinya apa? Dalam kemenanganmu ada Tuhan di situ. Di dalam mujizatmu ada Tuhan di situ. Di dalam pemulihanmu ada Tuhan di situ. Tetapi at the same time, if we believe, kalau kita beriman, artinya apa? Artinya di dalam sakitmu, di dalam ujianmu, di situ ada Tuhan. Sekarang belum mengerti. Ngertinya kapan? Nanti. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa atau sembarangan dalam melukis masa depan kita. Ia melakukannya dengan kasih dan perhatian. Mazmur 139 ayat 16 firman Tuhan mengatakan demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Di sini guys yang gue mau tekankan adalah di dalam masalahmu terkadang kita nyalahin Tuhan. Nah kita harus beda ini. Masalah yang terjadi karena kesalahan kita. Contohnya apa? Koje, aku mencuri. Ada nggak di sini pernah mencuri? Aku boleh jujur gak? Dulu zaman aku sekolah di IPK Tomang, IPTO. Ada nggak di sini sekolah IPTO? Ada di IPTO? Nah, aduh, gue ngomong gak ya? Oke, zaman SD, nama SD. Itu gue pernah nyuri di koperasi. Gue nyuri lem uhu, tau gak lu? Tau lem uhu yang warna kuning ya? Sekarang masih dipakai gak sih? Masih ya? Nah, gue bingung tuh bos. Kalau gue gak ada nilai gue jelek nih. Nah, gue gak ada duit. Waktu itu abis traktir cewek. Gak ada duit. Nah, gue strategi sama teman gue ajak-ajak ngobrol, gue ambil tuh lem uhu. Ya udah, I'm sorry lah. Nah, gue kena masalah. Ketahuan. Nah, gue kena konsekuensi dari masalah itu. Gue disetrap, ketemu kepala sekolah, nangis-nangis gitu deh gue lah. Ya itu hal memalukan dalam hidup gue lah. Nah, itu kena masalah kan. Nah, tapi masalahnya itu karena kesalahan gue, bener gak? Nah, jangan salahin Tuhan karena masalah yang karena konsekuensi kesalahan lu. Dan juga jangan salahin Tuhan kalau ternyata ada ujian atau cobaan yang kalian alamin. Yang tiba-tiba terjadi bukan karena kesalahanmu. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian percaya God paints our future, artinya apa? Dia memegang kendali akan hari esokmu, amin? Makanya gue suka banget sama lagu. Kemarin gue khotbah di Bandung, pianisnya kurang ngerti apa yang gue mau. Baldwin paling ngerti gue emang. I love you Lord, for your mercy never fails. Dengar kata-kata selanjutnya. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head. Tolong ditahan dulu nyanyinya abis khotbah, oke? Nah, kalau lu percaya hal ini, dia memegang hari esokmu, termasuk masalah yang kau alamin. Mungkin kalian gak ngerti kenapa hal itu terjadi. Dan gue pun pernah ngalamin masa-masa dalam hidup gue yang Tuhan kok begini sih? Tuhan kok begitu sih? Tuhan kok udah ngasih waktu, energi, tenaga, uang juga termasuk, kok masih orang ngomongin gitu? Ya kan yang namanya hamba Tuhan atau pastor yang di depan di sini, Ko Iwan, gua atau pemimpin di sini masih bisa marah loh. Masih bisa kesel loh. Tapi gue belajar dalam hidup aku, dalam hidup gua guys. Kalau ada banyak hal yang terjadi, ketika lu percaya, ketika lu beriman,
kalau dia memegang hari esokmu, satu, lu pasti keluar sebagai pemenang, udah pasti. Kedua, ketika fokus lu bener, lu akan mengerti alasan. Kenapa gue mengalami hal ini? Kenapa gue begitu? Ada banyak orang responnya salah dalam menghadapi masalah. Dia awalnya percaya Tuhan memegang hari esok. Tapi ketika ada masalah, problem, dia tinggalin Tuhan. Tapi untuk orang-orang yang stay in the lane, yang gak kalah, dia akan menemukan alasan kenapa dia mengalami masalah, problem. Ngertinya kalau udah lewatin masalah itu guys, ya. Di dalam apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada Tuhan di situ. Termasuk sakit, kemenangan, mujizat, ujian, ada Tuhan di situ. Ini baru ngomongin kondisi. Tuhan juga gak pernah salah menaruh potensi, talenta, passion dalam hidupmu. Gak pernah salah. Ada banyak orang yang bilang, Tuhan kayaknya Tuhan salah deh taruh talenta ini dalam hidupku. Tuhan kayaknya engkau salah deh taruh talenta ini buat aku melayani. Tuhan gak pernah salah dalam menaruh talenta dalam hidup kalian. Seringkali masalahnya kita yang salah diagnosa, nah itu masalahnya. Kalau kalian tahu, aku udah sering ngomong di sini, aku udah sering khotbah, share firman Tuhan untuk menemukan talenta, potensi, passion dalam hidupmu. Ada banyak dari kita suka salah diagnosa. Nah kalau kita salah diagnosa, kita gak bisa maksimal di dalam kanvas hidup kita. Kita gak bisa maksimal dalam Tuhan, ya. Temukan potensi, talent. Tanya circle leadermu, tanya teman-temanmu. Aku selalu tanya ke istriku, tanya ke pacarmu, tanya ke orang tuamu, yang gak mungkin bohong. Ada yang bagus in listening, in people. Kalau curhat, nah itu bini gua tuh, jago banget. Kalau gua gak kuat, Tuhan tolong gak kuat gua. Kalau udah muter-muter, gua udah kayak, jadi gimana, udah kesel gua. Nah ada di sini yang talentanya seperti itu, tanya. Ada yang talentanya menyanyi. Tanya teman, gue jago nyanyi gak sih? Ada banyak dari kita salah diagnosa, bener loh. Kita jagonya cuma nyanyi pas kapan? Pas lagi mandi. Di luar, keluar pintu kamar mandi, suara sumbang. Tapi kita merasa suara aku bagus kok. Kalau kita marah, kalau orang bilang suara lu gak bagus. Nah kalau misalkan udah ikut audisi singer gak diterima terus, ya mungkin emang bukan talentamu menyanyi. Temukan talentamu bos. Dan jago matematika. Jago matematika gak di sini? Ada yang suka matematika? Angkat tangan. Perlu di apa tuh namanya? Itu bagus tuh. Kayak istriku suka tuh sin kostan, gak ngerti gue tujuannya apa sampai sekarang. Pitagoras gue udah lupa tuh segala macam. Temukan talenta passionmu. Passion itu aku udah pernah ngomong tapi aku gak ngomong sekali lagi. Passion itu adalah ketika kalian itu berani bayar harga, bayar waktu, bayar energi, bayar uang untuk melakukan hal tersebut. Itu passion. Karena akar kata passion itu adalah apa? Yang aku pernah khotbah, menderita. If you can pay the price untuk that, mungkin that's your true passion. Nah, ini penting guys. Kenapa? Supaya ketika Tuhan melukis hidup kita, kanvas putih dalam hidup kita, warnanya atau lukisannya itu bisa terpancar kelihatan dengan baik. Ya gitu ya. Di poin yang pertama ini, di dalam God paints our future, kita harus percaya, kita harus beriman kalau Tuhan adalah pelukis agung yang terbaik dan penuh kasih. Enggak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kalian itu bertujuan buruk. Kalau ada masalah, pasti tujuannya baik. Memperkuat kalian, mempertajam kalian, membuat kalian lebih dekat sama Tuhan. Kalian punya karakter lebih diasah lagi, lebih kuat lagi. Di dalam potensimu, dalam talentamu, gak pernah salah Tuhan ngasih talenta potensi dalam hidup kalian. Kalau Tuhan taruh, Dia tahu kapasitas dalam hidupmu. Di poin yang pertama, masuk tahun 2025 ini, Tuhan adalah pelukis agung terbaik, penuh kasih, artinya tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kita yang bertujuan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau Tuhan menggunakan palet yang tidak terbatas. Palet itu apa? Bukan makanan. Tapi itu makanan juga sih. Tapi konteks ini adalah, pernah lihat pelukis gak? Pelukis itu ada yang namanya palet, ini palet. Yang ada warna-warna, ada warna merah, kuning, merah udah, hijau,
biru. Nah, ini namanya apa kok gue lupa ya? Kuas, aduh elah. Ya, jadi ada palet, ada kuas. Nah, barulah kita kuasnya di apa tuh? Di srek, cocol itu saus sosis. Bukan cocol, di colek. Ya di srek, itu srek lah, nggak tahu bahasa apa tuh srek. Di srek melukis kita. Nah, Tuhan menggunakan palet atau warna yang tidak terbatas. Nah, terkadang hidup kita terasa seperti kanvas yang berantakan dengan warna yang gelap. Tetapi ingat, Tuhan menggunakan semua warna dalam hidup kita. Baik itu baik itu happy, suka maupun duka, untuk menciptakan karya yang sempurna. Di dalam Yesus ada joy, ada happiness, ada contentment, kepuasan. Tetapi Tuhan juga mengizinkan kesedihan, masalah, kehilangan, bahkan duka cita. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi apa? Biar lukisan dalam hidup kita itu bagus. Bayangin gak sih kalau sebuah lukisan cuman ada merah doang? Gak bagus. Kadang lukisan itu bagus, kenapa? Karena ada warna-warna dalam hidup kita, kanvas putih dalam hidup kita, ada happy. Ya. Tapi juga ada yang warna-warna gelap, kesedihan, ya, ujian, cobaan dalam hidup kita. Aku ngebayangin gini, kalau dalam hidup kita ini cuman ada warna yang bright doang, merah-merah doang. Kalau dalam hidup kita warnanya cuman warna yang bagus, ya. Dalam hidup kita ini gak ada warna gelap. Pertanyaan gue begini, kapan kita belajar kalau Tuhan itu baik dalam hidup kita, kalau gak lewat masalah? Kalau semuanya happy, baik, ya enak dong, gak perlu belajar. Kita belajar Tuhan baik lewat masalah, bener gak? Kita belajar kalau Tuhan senantiasa menyertai kita, seperti khotbah di minggu pertama gue di umum, dia Immanuel, kapan? Lewat masalah. Kalau semuanya warnanya enak, bagus, kapan kita belajarnya? Kita belajar dan warna kanvas hidup kita timbul, keluar, kelihatan, bisa dirasakan sama banyak orang ketika ada masalah dalam hidup kita. Bukannya gue nyumpahin, tapi saya belajar banyak orang yang menginspirasi hidup saya. Serius nih, banyak orang yang menginspirasi hidup saya bukan lewat berkat atau kemenangan, tapi ketika dia bisa bertahan lewat ujian, dia menginspirasi saya. Contoh siapa? Papiku. Papiku namanya siapa? Pastor Josia. Ada yang gak tahu siapa? Dia yang kata orang imut dan lucu. Tapi buat saya, dia mengerikan. Tegas gitu kan. Saya kan lahir dan tumbuh dalam keluarga hamba Tuhan, pelayan dari kecil gitu kan. Saya ngelihat hidupnya Papi. Pap, kenapa gak tinggalin Tuhan sih pas masih kecil nih, pas masih kecil. Papi udah ngasih waktu, energi, semua. Tapi Papi diomongin orang loh. Papi dijahatin orang loh. Kok masih bisa stay loh? Aku bilang gitu. Kenapa? Aku dulu gak pernah mau jadi pendeta sebelum ketemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Paling anti gue. Aku ngeliat Papi. Di situ aku belajar. Oh ternyata tuh hidup Papi ini emang ada berkatnya. Tetapi ada masa-masa dia ketika dia diomongin orang, dia tetap stay. Dan melewati masalah, diomongin orang, aku melihat, menginspirasi hidup saya. Kalau Papi nyerah waktu itu, mungkin gak ada NDC sekarang. Mungkin pelayanannya gak sampai segini. Tapi Papi gak nyerah. Dan itu menginspirasi hidup aku. Ada banyak hidup kita itu harus melewati ujian, cobaan. Jangan nyerah. Kalau ada tahu temen lu yang datang hari ini ada masalah, lu towel, jangan nyerah ya. Jangan nyerah, serius saya. Jangan berpikir bunuh diri juga. Serius, jangan pikir bunuh diri juga, jangan nyerah. Karena Tuhan itu menggunakan palet yang gak terbatas supaya warna dalam hidup kita itu timbul, kelihatan, bisa dirasakan, bisa jadi berkat. Saya suka lagunya NDC Worship lagi. Brother gua. Sejak ku berjumpa Yesus. Dengar, hidupku bukan lagi lukisan. Dengar,
selalu penuh dengan warna-warni yang indah, karena Kau hidupku. Dalam ikuti Yesus itu ada banyak warna dalam hidup kita. Sekali lagi, ada happiness tapi juga ada duka cita. Ada joy tapi juga ada ujian. Semuanya itu Tuhan orkestrakan dengan baik sebagai pelukis agung terbaik. Supaya apa? Supaya lukisan dalam hidup kita itu bagus. Supaya lukisan dalam hidup kita ini timbul, kelihatan, bahkan bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar kita. Kadang-kadang kita suka membatasi paletnya Tuhan. Kalau aku mau ikut Yesus harus berkat, 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 berkat. Saya bilang apa? Bedanya apa sama ikut dukun? Gak ada beda bos. Kalau mau ikut Yesus cuma mau berkat doang, imanmu dangkal sekali. Sorry to say, dangkal sekali. Dalam ikut Yesus, dalam iman percaya kita akan ada warna-warna yang gak enak. Akan ada warna-warna gak enak. Ada warna hitam. Ada warna yang gelap. Tetapi ketika disatukan akan menjadi lukisan yang baik. Lukisan yang indah. Lukisan dalam hidup kita bisa dirasakan, bisa terpancar keluar. Itu yang kedua. Poin 3 yang terakhir. Saya punya waktu 2 menit. Poin 3 yang terakhir. Oke. Nah ini kalian mungkin gak suka. Karena apa? Karena kita ada peran. Tuhan memberi kita peran dalam lukisannya. Ya, Tuhan memberi kita peran dalam lukisannya. In many occasions, dalam banyak occasion, Tuhan mengajak kita untuk bekerja sama. Memberikan peran kepada kita. Matius 11 ayat 29-30 dikatakan begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Garis bawahi kata kuk di sini. Kuk ini apa sih? Yang ditaruh dalam kerbau. Itu yang 2 kerbau terus akan ngedorong bersama-sama. Ya, itu kuk, ngebawa beban. Ditaruh dalam 2 kerbau biasanya untuk membawa apa? Padi, membawa apa? Membawa ya buah-buahan. Nah itu kuk dipasang ke kerbau, didorong. Nah, tolong garis bawahi kata kuk. Tadi di ini aja, di kanan aja. Oh di belakang. Oh ya oke. Ya udah nggak apa itu muka gua aja, nggak apa. Tapi gue lagi gendut nih. Oke. Pikulah kuk yang kupasang. Nah kuk itu apa sih? Kuk itu dalam terjemahan bahasa aslinya atau Yunaninya adalah zigon. Zigon itu artinya apa? Symbol of partnership. Jadi dalam banyak hal, ini salah satu contohnya aja, Tuhan ajak kita kerjasama. Ya, sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh pasif dalam proses melukis masa depan kita. Tuhan ingin kita menjadi bagian aktif dalam melukis masa depan bersamanya. Ada banyak dari kita yang bilang, katanya percaya sama Tuhan aja deh. Oke, aku lagi cari jodoh Tuhan, aku mau ngaso-ngaso, aku mau Netflix, aku percaya sama Tuhan. Tiba-tiba ada yang ting teng, halo, shalom, ada cowok ganteng, cewek cantik dan bilang, aku adalah jodohmu. Gak mungkin bos. Ada tugas yang perlu kita lakuin, bener gak? Kita harus mempercantik inner dulu karakternya kita. Barulah tuh ada blush on, make up, rambut, nah udahlah banyak lah ya itu ya. Fashion ya whatever it is. Tapi ada tugasnya kita. Gak mungkin kita ngaso-ngaso. Ya, kita bahkan juga gak jaga tubuh kita yang bait Allah ini. Ya, maunya Tuhan lah. Itu gak bisa bos. Ada banyak kali Tuhan ajak kita kerjasama. Ya. Pengharapan akan masa depan yang cerah yang Tuhan janjikan dapat gagal jika kita tidak mau mengikuti kehendaknya. Ya, kita lihat Samson, kita lihat Saul, ya, bahkan Ibrani 6 ayat 11 sampai 12 mengatakan demikian. Tetapi kami ingin
supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti masa depan yang luar biasa ini. Sampai pada akhirnya agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi ternyata Tuhan mau kita juga kerjasama sama Dia. Nah, boleh gak next slide? Agar pengharapan masa depan kita menjadi suatu milik yang pasti, maka kita gak boleh menjadi orang yang lamban, notros, malas, gak bersemangat, gak bertindak. Tuhan, aku mau dapat jodoh, aku mau jungkir balik, aku mau kayang di rumah guling-guling, nonton Netflix, kelarin drama Squid Game 2, yang penting apa? Aku udah doa sama Tuhan. Nah, itu bye-bye deh bos. Udah nonton Squid Game? Bagus. Jangan lamban, kita gak boleh males dalam melukis masa depan kita. Karena kita juga punya tugas. Tuhan ajak kita kerja sama. Kita juga jangan boleh lupa untuk taat. Meniru teladan seperti orang-orang percaya yang telah menerima janji Allah seperti Abraham, tokoh-tokoh iman lainnya, Daud dan lain sebagainya. Kita perlu beriman. Kepercayaan penuh kepada Allah meskipun janji-janjinya belum terlihat. Nah, orang seringkali KO di sini. Kita seringkali KO tinggalin Tuhan di sini. Ya. Ketika janjinya belum kelihatan. Bilangnya apa? Udah pelayanan. Ya. Kita tinggalin Tuhan. Kita kecewa. Maka itu kita perlu yang namanya kesabaran, makrothimia dalam bahasa Yunani, ketabahan untuk bertahan melalui ujian dan penantian panjang tanpa kehilangan pengharapan. Nah, ini gue pegang nih. Karena walaupun gue hamba Tuhan, gue sama kayak kalian, masih dapat masalah. Aku juga tahun ini akan mengalami atau melewati musim yang baru dalam hidupku. Dipercaya untuk memimpin lebih di NDC, ya. Dan yang lain sebagainya, nanti kalian akan tahulah bulan depan. Cih, apa tuh? Nantilah bulan depan aja. Tapi ada musim-musim dalam hidupku, ya. Yang aku juga takut. Nah, aku perlu ingat ini nih. Untuk gak menjadi lamban, perlu taat, beriman, kesabaran. Dan pada waktunya Tuhan nanti, kita pasti mengalami yang namanya kemenangan. Nah, apakah di sini ada yang masuk tahun 2025 ini dengan ketakutan? Kalau ada, well, barengan sama aku dong. Aku juga takut dan kadang-kadang khawatir juga sih. Tetapi mau gak kita bareng-bareng, kita mari memulai tahun ini dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang melukis masa depan kita dengan indah. Walaupun kadang gak bagus, kadang-kadang ada ujian. Serahkanlah seluruh hidup kita ke dalam tangannya dan izinkan Dia menyelesaikan karyanya dengan sempurna. Kanvas hidup kita itu kosong. Izinkan Tuhan melukis hidupmu. Ya. Supaya apa? Lukisannya kelihatan, lukisannya bagus, bahkan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Bahkan lebih dari itu, kita pun mengalami yang namanya contentment atau kepuasan dalam hidup kita. Kenapa? Kita bergerak dalam kehendak Tuhan. Poin yang pertama tadi apa guys? Poin pertama adalah Wush, keren. Wah. Circle leader kalah, circle leader. Harus iman ini, percaya itu. Gak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita bertujuan buruk. Yang kedua adalah Tuhan menggunakan palet yang tidak terbatas. Jadi ada banyak warna dalam hidup kita. Sekali lagi aku jelasin. Tapi setiap warna yang Tuhan goreskan dalam kanvas kita, itu supaya apa? Lukisan dalam hidup kita itu bagus. Kelihatan, terpancar, bahkan bisa dirasakan. Orang-orang lihat hidupmu, indah ya hidupmu ya. Bagus loh. Tuhan melukis hidupmu dengan luar biasa, dengan baik. Dan yang ketiga yang terakhir, Tuhan memberi kita peran dalam lukisannya. Jangan ngaso-ngaso nonton Netflix saja. Layani Tuhan. Datang beribadah. Benerin karaktermu. Dan lain sebagainya. Kita bersama-sama melukis masa depan kita bersama dengan Tuhan. Amin NDC Youth. Dan gue percaya tahun ini akan menjadi tahun terbaik dalam hidup kita. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menyerahkan kendali kita kepada Tuhan, kita juga mau taat, beriman kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan,
warna atau lukisan dalam hidup kita akan terpancar kelihatan keluar. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita guys. Waduh gua ngaret nih. Oke, tetap mau nyanyi gak ya? Kayaknya mau nyanyi gak nih? I love you Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing. Boleh gak kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan and sing it out. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh gak kita berdoa, kita pejamkan mata kita fokus kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus, kami memasuk ke tahun 2025 ini dengan iman percaya kami kalau Engkau melukis masa depan kami yang luar biasa. Ajar kami untuk percaya. Ajar kami untuk berharap. Walaupun masalah kami ini belum selesai. Walaupun masalah dalam keluarga kami, masalah keuangan kami, masalah hubungan kami dengan orang tua, dengan pacar atau dengan siapapun itu belum selesai. Kami mempercaya Tuhan, kalau Engkau sedang melukis masa depan kami dengan luar biasa. Ajar kami untuk beriman, ajar kami untuk percaya. Dan jika Engkau mendapati hati kami mau menyerah, Tuhan berikanlah kami kekuatan yang baru. Kami gak pernah sendirian Tuhan, ada Engkau beserta dengan kami. Dan pada waktumu kami akan keluar sebagai pemenang. Dan kami akan mengerti kenapa ada banyak masalah terjadi dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh kelihatan, lukisan dalam hidup kami boleh dirasakan oleh teman-teman kami. Hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami bahkan boleh berkenan kepadamu. Hamba-Mu selesai berbicara. Dan biar firman Tuhan tinggal dalam hati kami, mengubahkan hidup kami. Dan kami mau akhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam satu nama yang perkasa, Sang Pelukis Agung dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Alright, see you next week Endisius. God bless you all.